Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai melanjutkan pelajaran kemarin yaitu bab sulasi maqalah as-salasa. Ala hadini ya wali kulli niyatin syalika ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi wa azwaji wa dhurriyyati wa li baiti syanillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususun ila mu'allif adal kitab nafa'anallahu bi ulumihi fit tawraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalatus salisatu. An Umar radhiyallahu an husnut tawadudi ail mahabbah ilan nas nisful aql. Jadi kita mengasihi kepada manusia itu adalah separuh dari akal. Kamarwa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol mudaratun nasi sadaqatun mulatifatun nasi bil qoli wal fili yusabu alaiha. Maksudnya kita bergaul dengan ramah lemah lembut dengan penuh kasih kepada manusia, baik perkataan maupun perbuatan itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alaiha sawabus shadaqah. Wa kana mudarotihi. Adapun mudaronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la yadummu ta'aman. Mudaronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mencela membenci makanan, ya, terutama makanan yang dihidangkan kepada beliau. Walayan haru khotimat, dan tidak pernah menghardik atau menolak, ya, pelayanan. Walayat ribu meratan, dan tidak pernah Rasulullah itu memukul wanita perempuan. Wal mudaratu dia tarkut dunya. Adapun pengertian dari mudaroh, ya, yaitu meninggalkan dunia li ajli dini, ya, hanya semata-mata untuk urusan agama. Asul mudahanati, ya, sebaliknya adalah mudahana. Wa husnus su'ali, dan memperbaiki pertanyaan lil ulama'i, pertanyaan kepada ulama, nisful ilmi, itu adalah separuhnya dari ilmu. Li'annal ilma, karena bahwasanya ilmu yaksulu bihi, karena ilmu itu bisa dihasilkan dari pertanyaan yang baik itu, ya. Wa husnut tadbiri, dan bagusnya tadbir. Maksudnya tadbir itu yaitu merekayasa atau merekayasa gimana caranya, ya, usahanya itu sukses dengan cara-cara yang baik dan dengan cara-cara yang halal, ya. Ijra'ul umuri,
ya, ala ilmil awaqibi, ya. Maksudnya yang seperti yang saya katakan tadi, nisful ma'isyah, yaitu separuh dari penghidupan. Waya maksabul insani, yaitu tempat pekerjaannya manusia alladzi ya'isu bisa babihi, ya, tempat pekerjaan atau mencari pencarian manusia alladzi ya'isu bisa babihi, manusia hidup dengan sebab-sebab seperti itu yang tadi. Wal maqalatur rabi'atu, dan makalah yang keempat, Anusmana radhiyallahu an, disampaikan diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, man tarokat dunya, barang siapa yang meninggalkan dunia, bi'an aqallas sab'a, dengan apa itu istilahnya itu, untuk mengurangi kekenyangan, wal akla, dan mengurangi makan, wabghatus sanai, dan benci kepada sanjungan minanasi dari manusia. Ahabbahu, ahabbahullahu ta'ala, Allah Ta'ala itu lebih suka kepada man atau kepada manusia itu yang berbuat seperti itu. Li'annahu tarkur riya'i, karena sesungguhnya seperti itu adalah meninggalkan riya wa tafakuri, dan meninggalkan kesombongan. Waman tarokat dunuba, dan barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, ahabbahul malaikat, maka malaikat suka kepada orang itu. Li'annahu la yata'abbatul kitabata alladzina yaktubuna sayyi'at. Kenapa malaikat suka sama orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa itu? Karena tidak merepotkan malaikat untuk mencatat dosa-dosa itu. Waman hasama toma'a nil muslimin, dan barang siapa yang memutus ketamaan dari kaum muslimin, kotoahu anhum ahabahul muslimun, barang siapa yang memutus ketamaan terhadap orang-orang muslim, maka orang-orang muslim suka kepadanya. Lianau layak duru qulubahum. Wal maqalatul khamisatu, dan makalah yang kelima, an alin radhiyallahu an fakarama wajah, inna min naimid dunya, sesungguhnya dari kenikmatan dunia, yakfika, maka cukup buat kamu, yaitu al-Islam, Islam, nikmatun. Jadi kenikmatan dunia itu cukup buat kamu, yaitu kenikmatan, yaitu Islam, itu sebuah kenikmatan. Fa'inna adoma ni'amillahi, maka bahwasanya lebih mulia-mulianya, lebih agung-agungnya beberapa nikmatnya Allah lil abdi pada hambanya, ikhraju lahu minal adami, yaitu mengeluarkan dari manusia itu minal adami, dari mulai ketidakadaan, ilal wujudi, pada wujudnya, wa ikhraju min zulmatin kufri ila nuril Islam, dan orang itu keluar dari kegelapan, yaitu kekafiran, menuju ke cahaya Islam. Wa inna minnas suhli, dan sesungguhnya dari kesibukan, yakfika, cukup bagi kamu atau itu taat sagolan, yaitu kesibukan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu fataatullahi taala adul asgholi,
yaitu lebih baik atau lebih agungnya yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang perlu disibukkan. Wa inna minal ibroti, dan sesungguhnya sebagian dari ibroh atau petunjuk atau nasihat untuk kita yaitu yakfika al maut ibrotan, cukup bagimu adalah kematian sebagai ibroh, sebagai apa itu petunjuk atau penenang batin kita. Final mauta akbaru, akbaru mayudatilin nas, karena kematian itu adalah lebih besar mau idohnya bagi manusia. Kalau mengingat kematian itu pasti nanti bisa introspeksi diri, ya kemana kita akan ya pindah alam. Jadi ingat sangkan paraning dumadi, ya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu sebuah maido yang lebih besar buat manusia. Wal maqalatu sadisatu, adapun maqalah yang ke-6 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kam mustadrijin emahudin qalilan. Banyak orang yang apa kalau bahasa Jawa itu mustadrij, diulu-ulu ya, diulu-ulu ya. Jadi diberi harta banyak ya, tapi Allah memberinya itu karena tidak suka ya, karena tidak suka, bukan karena suka ya. Nah, ya nggak berkah, akhirnya diambil makudin kolilan diambil sama Allah sedikit ya, binikmati biaksariha ya. Wakame makunin, dan banyak dari orang-orang yang apa itu mendapat cobaan ya, mendapat cobaan bisanai ya, yaitu bisa naik dengan bikasroti sanain nas ya. Banyak orang yang mendapat cobaan atau apa itu kesulitan ya, karena dipuja-puja oleh manusia ya, alaihi wakame magrurin ya. Dan banyak dari orang-orang yang hatinya itu selalu diliputi urusan dunia ya, wagofilin anil akhirat, dan lupa terhadap akhirat, bisitrillahi uyubihi ya. Jadi orang yang selalu ya menyibukkan diri urusan di dunia sampai lupa akhirat, akhirnya dia itu tertutup dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu sabiatu, dan makalah yang ke-7 an Dawud an Nabi alaihissalam, yaitu diriwayatkan dari Nabi Dawud maksudnya alaihissalam. Qala berkata Nabi Daud, ukiya bizabur, saya jalla alaihi, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, itu namanya kitab Zabur. Hakun alal akili ya, yaitu maksudnya wajibun alaihi ya, wajib bagi orang yang berakal, alayas tagina illa ail alayas tagilna ya, illa bisalasin. Wajib bagi orang yang berakal itu selalu menyibukkan dengan 3 hal, minal bisoli, dengan 3 hal. Tazawwad 5 adin, yang pertama yaitu berbekal untuk hari ma'ad, hari akhirat, li akhiratihi, ya adail amali sonika ya. Jadi kita cari bekal ya, cari ongkos pulang ke akhirat
dengan melakukan amal-amal soleh. Itu yang pertama. Bagi orang yang berakal, kalau bisa melakukan seperti itu, sadar seperti itu, berarti termasuk orang yang cerdas. Nah. Yang kedua, wa mu'annatun lima asin. Aikiyamu bi amri kifayatihi wa sonihi fi ibaratin wa murammatin wa murammatin bi fathil mim marom bi fathil mim dan ro wa marammatin lima asin ya. Maksudnya kehidupannya itu ya dibenahi ya. Akhirnya cara hidupnya itu sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan aturan-aturan Allah, sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah. Itu maksudnya. Ya. Terus yang ketiga, watolabu ladatin bikalalin. Yang ketiga, ya, yaitu mencari kenikmatan dengan kenikmatan yang halal. Ya, faina kasbal kalali wajibun, bagi orang yang berakal, yang muslim, yang mukmin, ya, mencari penghidupan yang halal itu wajib. Wal maqalatus saminatu, makalah yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah itu nama lakop ya, aslinya wasmuhu Abdurrahman bin Sokhar. An-Nawawi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun munjiatun. 3 hal ini yang bisa menyebabkan keselamatan. Ya. Baik keselamatan dunia maupun akhirat. Mukhlisatun lisohibiha minal adabi. Ya. Wasalasun muhlikatun, dan 3 hal yang bisa mencelakakan baik dunia maupun akhirat. Ay mauqiatun lifailiha fil halaki. Wasalasu darajatin, dan 3 hal yang menyebabkan derajatnya naik. Manazil fil akhirah, maksudnya pangkat di langit sana, di akhirat sana. Ya. Kelihatannya di dunia orangnya itu biasa-biasa saja, tapi menjadi perbincangan masyhur di langit sana. Ya, di makhluk langit sana orang ini pangkatnya tinggi. Di dunia tidak ada yang tahu. Ya. Ya kalau bisa pangkatnya ya di dunia tinggi, di akhirat tinggi. Ya, tapi jangan terbalik. Pangkat di dunianya tinggi, di sono amsiong nggak ada apa-apa. Wah, bahaya itu ya. Wasalasu kafarotin, dan 3 hal yang menjadi tebusan li dunubi amiliha, ya, tebusan kepada dosa-dosanya orang yang mengamalkannya. Amal munjiatu, adapun hal-hal yang bisa menyelamatkan kita, ya, fakhosyatullahi ta'ala fisirri wal alaniyah. Jadi kita selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kita bersendiri atau dalam keadaan rahasia kita menyendiri, wal alaniyata dan wal alaniyati, dan kita dalam lingkungan banyak orang. Kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadamus sirri lianna taqwa Allahi fihi ala darajati. Jadi kita di dalam segala kesempatan, ya, baik sendiri maupun berkumpul orang banyak, selalu ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita bisa berlaku seperti itu, insya Allah selamat dunia akhirat. Wal qasdu fil fakri wal ghina, yang bisa menyebabkan kita selamat, kita biasa-biasa saja untuk mencari rezeki, ya, untuk mencari penghidupan, tidak terlalu ngoyo, tidak gila harta, tapi kita juga tidak
boleh menghindari dunia, ya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita dengan cara-cara yang halal. Tawasud fil maisha, ya. Maksudnya kita cari nafkahnya itu biasa-biasa saja, yang penting kita sudah cukup bisa memberi nafkah istri anak, ya. Dalam yujawis biha al-hatta. Jangan sampai kita melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mencarinya itu mendapatkan riba maupun haram. Warodiyah bidzalika, ya. Jadi kita selalu mengedepankan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Memperhatikan ridhonya Allah. Jangan sampai kita ya dengan tingkah laku kita mencari maisha itu tidak mendapatkan ridho dari Allah, menyebabkan kita di apa itu mendapat murka dari Allah. Wal adlu fi ridho wal madhab. Ya. Terus bagian dari keselamatan dunia akhirat itu kita bisa berbuat adil antara ridho dan marah. Ya. Biayak doballahu taala, biayak doballahu wa kita selalu jangan sampai mendapatkan godobnya Allah, murkanya Allah, dan kita selalu mendapatkan ridho radhiyallahu anhum faradu di dalam Al-Qur'annya itu. Jadi kita berusaha mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kita ridho atas nikmat maupun ujian yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kita selalu husnudzon. Ya, jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang diberikan ini adalah terbaik menurut kita. Ya, menurut Allah Subhanahu wa taala itu terbaik buat kita maksudnya. Kadang-kadang kita mengingkari yang kita berikan itu sebenarnya tidak ini yang kita inginkan, tapi itu rahasia Allah. Hanya Allah yang Maha tahu tentang hal itu. Wa amal mulikatu. Adapun hal-hal yang mencelakakan kita, baik celaka dunia maupun akhirat. Fasyukun sadidun, yaitu apa itu namanya pelit ya, kikir yang teramat sangat. Ya. Jadi selalu perhitungan, ya. Jadi seolah-olah dalam pikirannya itu apa yang kita dapatkan dari orang itu, ya. Sedangkan jadi yang dipikirkan itu selalu untuk rugi, ya. Diusahakan dia itu selalu untung. Nah itu, ya. Pasuk pun sadidun. Orang seperti ini itu termasuk orang yang celaka, ya. Dalam pergaulan juga akan dijauhi. Ya kalau memang betul-betul nggak ada yang diberikan ya apa boleh buat. Tapi kan ngerti, temannya itu ngerti. Memang dia itu nggak punya apa-apa kan. Gitu. Tapi kalau tahu dia itu orang kaya tapi pelit, masya Allah, naudzubillah ya. Wala yudi ma'alaihi min haqillahi ta'ala. Jadi orang-orang yang seperti ini ya tidak memberikan hak-hak Allah, ya. Di antara harta-harta kita itu ada hak-hak sosial yang telah ditetapkan oleh Allah diberikan kepada makhluknya, ya, seperti infak, sedekah, ya, dan lain sebagainya, zakat, ya, untuk makhluk-makhluk sosial termasuk sesama manusia terutama, ya. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa kita melebihi dari aturan Allah itu lebih bagus untuk, ya, karena as-shadaqatu tudfiul bala, ya, ya, dan bisa menghilangkan kesalahan maupun bisa mencegah, ya, bala, ya, dari kita. Wa fi riwayatin muqain, ya. Jadi ada suatu riwayat yang
tabiat dari manusia. Cuman kalau kikir pelit itu dibarengin dengan baklun yutihul insan. Kalau kikir pelit itu istilahnya itu dalam pikirannya itu diikuti, ya, sehingga tidak bisa mencegah rasa pelit itu, ya, tetap dijalankan. Itu namanya faskun mutok. Jadi kadang-kadang orang mau memberi sesuatu kepada temennya itu kan kadang-kadang mikir, ya, padahal kan di situ kan kita memberikan sesuatu itu harus yang bagus, yang kita sukain, itu yang diberikan, jangan yang jelek-jelek. Tapi dalam hati seseorang itu pasti ada rasa sayang. Oh, barang gini kok saya mau saya berikan kepada si Anu, mama. Nah, bisa nggak kira-kira kita bisa mencegah pikiran seperti itu sehingga kita bisa mengulurkan tangan memberikan sesuatu kepada orang lain? Nah, itu yang lebih bagus. Baklun yuti'ul insan amalakan al-baklu maujudan binafsi ghairu mutok. Jadi rasa kikir di dalam hati itu ghairu mutok. Kalau kita bisa mencegahnya kikir itu dan kita tetap bisa memberi seseorang dengan sesuatu, berarti itu rasa kikir yang ghairu mutok. Itu maksudnya. Fala yakunu muhlika, dan orang yang seperti itu yang masih bisa memberi walaupun dia punya rasa kikir itu tidak akan kena celaka baik dunia maupun akhirat. Linahu minas sifatil lazimatin lin nufus. Sudah saya jelaskan tadi kan. Wawa mutabaun. Biaya tabi'a ma ya'muruhu bihi hawahu. Jadi bisa mencegah hawa nafsunya itu, ya. Hawa nafsunya itu yang menyebabkan pikir bisa ditentang dengan pribadinya, tetap bisa memberi sesuatu. Yang diikuti tapi diikuti, ya, sesuai dengan perintah Allah. Kadang-kadang orang kan masih punya rasa berat untuk memberikan kan, tapi karena takut kepada Allah akhirnya ya tetap aja, ya, diikhlasin. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan yang menyebabkan celaka, ya. Maksudnya wahawan mutabaun itu kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, ya, itu jika bisa menyebabkan celaka, ya. Celaka dunia maupun akhirat. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan seseorang yang merasa dirinya itu lebih tinggi, lebih bagus, lebih sempurna daripada orang lain, nah itu juga akan menyebabkan, ya, kecelakaan atau celaka dunia maupun akhirat. Jadi punya rasa sombong sehingga orang-orang itu nggak suka sama mereka. Allah pun tidak suka karena kesombongan itu adalah sifatnya iblis, ya. Yang punya sifat sombong itu hanya Allah sebenarnya. Nadarahu ilaiha bi'ainil kamal. Jadi dia itu merasa seolah-olah, ya, paling sempurna, manis yanen, ya. Manis yanen nikmatillahi ta'ala, ya. Kesempurnaan dia yang dirasa itu melupakan bahwa sempurnanya dia itu sebenarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari dia sendiri. Itu pun kalau sempurna. Tapi lebih bahaya lagi kalau tidak sempurna tapi merasa sempurna. Nah ini malah lebih bahaya lagi. Wa ma'al amni min jawaliha. Jadi merasa seolah-olah kesempurnaan dia itu aman, ya, tidak akan hilang. Jadi lupa kenikmatan Allah yang telah diberikan itu sewaktu-waktu juga bisa diambil oleh Allah lagi, ya. Wa madarajatu, ya, adapun hal yang mengenai derajat, ya, tingginya derajat seseorang itu yang kalau dilakukan itu bisa menambah derajat seseorang, ya, maksudnya derajat di akhirat nanti. Yang pertama adalah fa'ifsa salam, yaitu menyebar salam. Jadi setiap kali bertemu, ya,
dengan saudaranya, saudara sesama muslim, assalamualaikum. Nah, itu nanti kita mendapat pangkat derajat di akhirat nanti. Ya. Dijawab maupun nggak dijawab, tetap kita assalamualaikum. Ya, kalau orang non muslim yang ngasih salam kepada kita, kita jawabnya ya waalaikum. Jangan diterusin waalaikum. Nanti kalau kita terusin waalaikumsalam, berarti kita mendoakan dia keselamatan, padahal dia itu bukan muslim. Ya, waalaikum. Idarus salam benan nas. Ya. Maksudnya menyemarakan ya salam di antara manusia. Biana taslima alaman araf tahu wa malam ta'rifu. Jadi menebar salam baik kepada orang-orang yang tidak ketahui maupun yang diketahui maupun yang tidak diketahui, kayak di kalangan umum gitu. Hanya beberapa orang yang kita ketahui, ya. Kita menebar salam assalamualaikum, ya. Nggak tahu itu orang jawab semua apa enggak, itu udah urusannya Allah. Yang penting kita udah sampaikan. Itu salah satu derajat yang akan diberikan kepada kita di akhirat nanti. Wa'id amut to'am, dan orang yang memberikan makanan, ya seperti di sini ada yang ngirim takjil, luar biasa itu, ya. Jadi itu nanti insya Allah mendapatkan pangkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lidhaifi wal ja'i, maksudnya memberi makanan kepada tamu maupun orang yang lapar. Jadi seperti takjil, ya. Satu mangkok takjil dimakan keluarganya 5 orang, berarti ibu-ibu yang membuat kolak itu dapat puasanya 5 orang, pahalanya maksudnya. Ditambah lagi satu puasanya, dikirim ke tetangganya, dikirim ke musola, ke masjid, ya. Kalau sampai ada 30 mangkok, berarti dia mendapatkan puasanya 30 orang, dapat pahalanya maksudnya. Ya. Maksudnya kewajiban puasanya tetap satu punya dia, cuman pahalanya dapat banyak. Wassolatu billaili, dan sholat malam akan mendapatkan pangkat derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan wan nasu niyamun, jadi kalau kalau dikasih makna bahasa Jawa, wan nasu hale utawi menungso niyamun iku sek padha turu. Jadi enak-enak menungso padha turu, kita sholatul lail, qiyamul lail. Tahajud fi jawfil laili, maksudnya tahajud ya di tengah malam, ala qaulatin nas, ya, pada saat manusia-manusia itu lupa fi ladatin naum, karena keenakan tidurnya, ya. Wa amal kafaratu, adapun kafarot tebusan, ailati adatha etamhuhal khoti'ah, maksudnya kita pernah melakukan kesalahan atau tidak merasa mampu melakukan sesuatu, ya. Akhirnya kita tebus. Terus tebusannya itu apa? Pertama, faiz babul wudu, yaitu menyempurnakan wudu. Fis sabaroti, pada saat iklim terlalu dingin, ya, beku, ya, syiddatil baroh, beku. Pada saat itu saja kita masih mampu melakukan isbabul wudu, ya, itu merupakan satu kafarat tebusan, ya. Kan pegang air saja susah, ya, males, dingin, tapi kita masih mampu melakukan wudu dengan sempurna, ya. Itu adalah merupakan kafarat. Itu yang pertama. Wanaklul akdami ilal jamaati, dan kita melangkahkan kaki pada jamaah, sholatul jamaah, ya. Jadi kita tidak merasa males untuk sholat jamaah,
Kadang-kadang kan banyak orang hanya 5 meter dari musola, ya. Dengar suara adzan itu merasa terganggu malah. Bukannya nak cepet-cepet ya, bukannya nak cepet-cepet ikut sholat jamaah, malah mapan tidur, ya kadang-kadang itu. Nah, yang seperti ini yang nggak dapat kafarat, ya. Yang dapat kafarat yang orang begitu udah dengar adzan yang langsung bangkit, ya, ambil baju, kalau sempat wudhu di rumah, kalau nggak sempat ya wudhu di musola langsung berangkat. Wah, seperti itu. Anak lul akdam ilal jamaah. Ailah sholati ma'al jamaah. Maksudnya pada sholat dengan jamaah. Wanti darus sholati pada sholati. Dan orang yang menunggu antara sholat satu dan sholat yang lain. Ya, ini juga kafarat. Seperti umpama kita selesai sholat maghrib, ya. Begitu sholat maghrib udah selesai, kita niat sekalian nunggu jamaah isya. Nah, itu kafarat. Ini sebagai tebusan, ya, sebagai tebusan. Eli yusolliha fil masjidi wa mislihi intidaru kulli khairin. Ya, jadi menunggu antar waktu sholat satu dan sholat yang lain. Tapi maksudnya tidak nunggu waktunya saja, maksudnya melakukan jamaah, ya, melakukan jamaah sholat satu dan sholat yang lain. Semakin lama nunggunya, semakin banyak pahalanya. Apalagi di masjid sambil itikaf, ya. Wa maqala tasyiatu, adapun makalah yang ke-9, qala Jibril alaihissalam, ya Muhammad masyita. Jibril pernah berkata kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, hiduplah kamu masyita sesuai dengan yang kamu sukai, ya. Hiduplah menurut kamu yang suka bagaimana. Fa'innaka mayitun, maka sesungguhnya kamu adalah mayit, ya. Maksudnya mayit itu sesuka hatimu hidup ini, tapi pada saatnya nanti kamu juga akan mati. Diingetin begitu maksudnya. Jadi jangan berhalusinasi, berangan-angan, ya, seolah-olah hidup ini nggak akan mati, ya. Kapanpun kalau kita diambil Allah, ya udah. Sadar kalau sudah begitu, ya berarti kita punya rem, ya, kita punya rem. Emo farokotu ai mafarikun mansyita bil maut. Wamal masyita, ya. Dan beramallah kamu sesukamu. Fainaka mujibihi, ya. Maka sesungguhnya kamu adalah, ya, akan dibalas dengan amalan kamu itu, baik amalan baik maupun amalan buruk. Tapi kalau Rasulullah ya jelas amalan soleh, no? Amal soleh yang dilakukan, ya. Jadi akan dibalas. Ya amalihim, ya mujiyuna bi amalihim. Jadi semua orang termasuk Rasulullah itu akan dibalas dengan amal-amalnya itu yang dilakukan itu. In khairon fa khairun. Kalau kamu berbuat baik, maka balasannya adalah baik. Nah, ini kalau di dalam Alfiyah dibahas ini. Ini ada kalimat yang didomirkan, yang dirahasiakan. Asalnya itu ingkana amaluhu khairon fajazahu khairun. Itu. Aslinya itu seperti itu. Disingkat in khairan fa khairun, ya. Kayak Abdullah, ya, hamba Allah. Nah, aslinya itu abdul minallah, hamba dari Allah. Jadi ada seperti itu yang disingkat-singkat itu, seperti itu ada. Kayak wal makolatu tasyiatu, aslinya itu hadihi, jadi hadihi itu disimpan. Seperti itu. Kalau bahas ya tentang bab domir, nah itu tahu nanti di situ.
Wa in syarron fasarun. Ingkana amaluhu syarron fajazauhu syarron. Jadi ada yang disebut. Cuman di sini disingkat in syarron fasarun. Wal maqalatul asyiratu. 15 menit lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah sunafarin 3 golongan yudilluhumullahu Allah akan memberi apa namanya payung ya atau pelindung ya naungan pada salah sunafarin ini tahta dhilli arsyihi di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala yaumala dhilla illa dhillu. Pada saat hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya dari Allah Subhanahu wa taala untuk tiga golongan ini ya. Yaumal kiamah. Maksudnya hari kiamat nanti. Nah, siapa 3 golongan ini yang akan mendapat naungan dari Allah dari panasnya terik matahari yang tinggal sejengkal di atas kepala itu? Yang pertama al mutawaddi'u fi makarihi. Ya. Jadi orang yang berwudu pada saat waktu-waktu yang berat ya, seperti pada saat ya sangat dingin ya, pada saat beku tapi masih melakukan wudu dengan sempurna, ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal masyi ilal masajidi fi bulami, yaitu orang yang berangkat ke masjid untuk jamaah ya pada saat gelap, mati lampu, peteng dedet, gelap gulita, masih mau berangkat ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, ngaji dan sebagainya, yaitu melakukan ibadah di dalam masjid itu. Biasanya orang kalau udah mati lampu di rumah saja sudah malas ya, mau ngapa-ngapain malas. Tapi ini justru malah tantangan orang yang seperti ini yang mendapat perlindungan nanti ya. Yang kedua, diajil sholat mal jamaati. Yang ketiga yaitu mut'imul ja'i, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar ya. Terus lanjut ya 15 menit lagi. Oke. Wal maqalatul hadiyasam, makalah yang ke-11. Qila li Ibrahim alaihissalam li aisya'in ittaqadakallahu khalila. Dari mana Allah mengambil kamu sebagai kekasih? Maksudnya kamu kok dijadikan kekasih Allah, itu apa sebabnya? Itu maksudnya. Dengan kata lain seperti itu. Qala bisalah sate asya. Nabi Ibrahim berkata ada 3 sebab, ya 3 macam. Iktatu amarallah ta'ala ala amri ghairihi. Karena yang pertama, saya memilih perintah-perintah Allah, kami utamakan ya di atas perintah-perintah yang lain. Jadi begitu mendapatkan perintah dari Allah itu lebih diutamakan, lebih diperhatikan daripada perintah-perintah yang lain seperti perintah raja dan lain sebagainya. Ya, sampai berani merusak berhala-berhala karena mengikuti perintah Allah, maka mendapatkan julukan wali. Terus apa bedanya? Kalau Rasulullah Muhammad itu kan Habibullah. Nah, kalau Ibrahim itu Khalilullah. Apa bedanya? Bedanya adalah
pangkatnya, tingkatnya lebih tinggi Habibullah daripada Khalil. Nah, seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nabi-nabi yang lain bukan Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Alaihissalam. Itu apa sebabnya? Ibarat titel, ya. Kalau yang lain itu S1, strata 1, tapi Sallallahu Alaihi Wasallam doktor, profesor, nah, seperti itu. Karena pangkatnya Habibullah. Itu yang pertama. Wama tamam tuh bima taqulu wa ali. Makum tuh biamre mata miluni minaristi. Jadi Nabi Ibrahim itu karena saking percayanya kepada Allah, saking percayanya Allah itu maha kaya, ya. Jadi tidak pernah merisaukan hal-hal tentang yang ada hubungannya dengan rezeki. Dan itu dibuktikan oleh Nabi Ibrahim. Salah satu apa itu buktinya? Yaitu pada saat Siti Hajar, istri yang keduanya itu hamil tua, malah ya, atas perintah Allah disuruh pindahkan di samping Ka'bah. Yang mana di samping Ka'bah itu tandus, tidak ada apa-apa dan diabadikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Rabb, inni askantu min dzurriyyati, saya itu menaruh dari keluargaku biwadin, ya, pada suatu lembah bighairi zar'in, tidak ada sesuatu tumbuh-tumbuhan apapun, tandus, kering kerontang, ya, inda baitikal muharram, ya. Sampai Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mau meninggalkannya Siti Hajar itu dipanggil, wahai Nabi Ibrahim, ini atas kehendakmu sendiri apa atas perintah Allah? Diam saja Nabi Ibrahim. Ya berat untuk balas jawabnya. Sampai semuanya itu penasaran, ya, langit, bumi, angin, setan, kerikil, semuanya itu penasaran menunggu jawabannya Nabi Ibrahim itu, ya. Lantas dijawab oleh Sayyidina Ibrahim, ini adalah perintah Allah. Dan karena saking kuatnya imannya Siti Hajar, begitu dapat jawaban seperti itu sudah nggak berani membantah lagi. Ditinggal begitu saja, ya, ditinggal begitu saja, udah nggak nangis, nggak apa, udah diem sendirian. Coba bayangkan seperti itu, ya. Kalau imannya nggak kuat, nggak bakalan mampu. Begitu Nabi Ismail lahir, terus ada air Zam-Zam itu yang sampai sekarang itu bisa dinikmatin itu, dan di situ mulai ada kehidupan, ada tumbuh-tumbuhan. Ya, ada tumbuh-tumbuhan dan sampai sekarang makmur. Ya. Nah, itu bukti dari apa ucapan Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholata. Ya. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan keluargaku yang saya tinggal di samping Ka'bah ini mendirikan sholat. Waj'al af'idatan nasi, ya, tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati manusia itu condong kepengen ziarah ke Mekah. Sampai sekarang orang Muslim siapa yang nggak ingin ke Mekah, betul nggak? Karena manjurnya doa Nabi Ibrahim ini, tahwi ilaihim, ya. Warzuqhum minas samaroti, dan berikanlah keluargaku yang di samping Ka'bah ini banyak tumbuh-tumbuhan, banyak buah-buahan, dan ini dikabulkan oleh Allah,
ya, terutama pada saat ini doanya Nabi Ibrahim, kira-kira di Mekah itu buah apa yang nggak ada, betul nggak? Bahkan di sini nggak ada, di Mekah itu ada buah itu apa saja, ya silakan. Ya. Dan itu adalah bentuk dari diijabahnya doanya Nabi Ibrahim, dan semuanya itu la'allakum yashkurun. Mudah-mudahan semua itu akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukuri oleh keluarganya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya, wama ta'isu wama ta'syaitu kaltu waktu masa wama ta'syaitu, dan saya tidak pernah makan pagi kaltu waktu godah ilamaan boye. Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali makan dengan tamu. Jadi kalau mau makan tuh nyari tamu dulu, ya. Siapa yang mau diajak makan, ya. Makanya kita ittiba agar mendapatkan pahalanya Nabi Ibrahim. Kalau kita makan, nawarin orang, ya. Mas, makan mas, ya silakan. Udah dapat pahala seperti Nabi Ibrahim. Berarti kita dapat pahala makannya orang itu walaupun nggak ikut makan. Tapi kebanyakan orang sekarang tuh kadang-kadang nggak ditawarin aja ikut makan, ya. Ikut dong. Hei, Pak Kiai, silakan. Seperti Nabi Ibrahim nggak sekedar ditawarin, Nabi Ibrahim malah diajak makan, malah diajak, ya, dipaksa, ya, diajak makan. Kalau orang sekarang kadang-kadang nggak ditawarin ikut makan, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu nyari tamunya untuk diajak makan itu, ya. Yaitu sampai bermil-mil, sampai kadang-kadang 2 mil, ya. Litolabiman yakulu mau alaihissalam. Belum habis ya? Satu makalah lagi, ya. Wal maqalatus saniyat ahsan. Hadi maqalah saniyat ahsan. Ambadil hukama. Atbaul qulub. Maksudnya tombo hati kalau orang Jawa bilang, ya, tombo hati. Salah satu asya'a, ya, yaitu tombo hati itu kalau dalam pujian kan tombo hati iku limo sawerna. Kalau ini Imam Nawawi dalam karangan kitab ini tuh 3. Nah, tapi beda seperti yang tadi, ya. Yang pertama tafrijul husosi. Maksudnya selalu mengungkapkan, ya, mengungkapkan kedukaan, kesedihan itu dengan kata-kata mengucapkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu dawaul qalbi, atibaul qalbi, tombo hati. Jadi pada saat kita mendapatkan, ya, hal-hal yang mengejutkan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, hal-hal yang menyusahkan, kita ingat zikir kepada Allah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kalau kita membiasakan seperti itu, insya Allah pada saat akhir kata-kata kita dalam menghadapi kematian, ya seperti itu, ya. Begitu kita nabrak motor, ya, naik motor tabrakan, bus, ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus langsung sekarang. Nah, kalau yang disebutkan yang lain, todok, tokol, ayo, gimana itu? Terus mati, sia-sia, ya. Maksudnya itu, ini tombo hati, ya, tombo hati. Ya, jadi obatnya hati itu. Jadi pada saat kita mengalami hal-hal yang kejutan yang tidak enak, ya, kita selalu mengungkapkan kata-kata zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Ya, itu seperti itu. Yang kedua, ya,
Kalau dibaca semua itu, maksudnya seperti itu, tapi ini kalau dibaca panjang juga ini. Ya, tapi udah saya jelaskan seperti itu sama ya. Walikoi ini. Dan yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan obatnya hati, kita bertemu wali-walinya Allah. Minal ulama'i wassolihin. Ya, kita ziarah-ziarah ke makam-makam wali yang sudah wafat saja, kita udah merasa mendapatkan obat di dalam hati kita ya. Apalagi kalau kita ketemu yang orang yang soleh-soleh yang punya pangkat wali, pada saat kita mendapatkan masalah langsung kita mendapatkan pencerahan. Tapi begitu ada orang yang mendapatkan pangkat wali, itu tidak ada jaminan bahwa orang itu status kewaliannya itu sampai mati. Karena apa? Karena manusia itu masih memungkinkan punya potensi melakukan kesalahan, melakukan dosa. Hanya Rasulullah, ya, hanya Rasulullah yang tidak masuk, ya. Yang masuk hanya Rasulullah. Jadi walaupun orang ini udah dianggapnya wali, bukan jaminan orang itu sampai mati akan tetap jadi wali. Nah, tapi kita tetap husnudon. Karena apa? Karena kita butuh orang itu sebagai orang soleh, dimintain pendapat untuk memberikan pencerahan kepada kita. Bahkan orang yang kalau sudah betul-betul ahlul mukasyafal mawal musyahadah, sudah al-arif, datang saja orang itu sudah tahu masalahnya, namamu udah tahu, rumahnya di mana, nggak usah nanya, udah tahu. Cuman dia nanya itu pura-pura saja sebenarnya. Karena semua itu udah terbuka, ya. Semuanya itu udah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang seperti ini biasa jauh dari kesombongan, jauh dari ingin dipuji orang. Justru orang yang seperti ini biasanya itu menyembunyikan kelebihannya seperti itu, ya. Makanya orang-orang seperti ini ya bisa diketahui oleh orang yang punya pangkat sama. Wa ya'riful wali ilal wa. Ya, jadi seorang wali itu tidak bisa diketahui kecuali sama-sama walinya. Kalau hanya orang nebak-nebak, oh itu wali, belum tentu. Ya, kalau memang nggak punya pangkat wali, ya. Nah, seperti itu. Wa kalamul hukamai alladzi ya dulu ala khair dunya wal akhirah. Ya. Sebagai tombol hati, obatnya hati itu yang ketiga adalah ucapan dari para ukama, ahli-ahli hikmah yang bisa memberi pencerahan kita kepada kebaikan dunia maupun akhirat. Ya, sampai di sini wal maqalah as-salisata asyar udah selesai ya. Nah, insya Allah dilanjutkan besok, mari kita tahlilan sambil nunggu buka bersama.